Rina Marjani. Di sini saya akan membahas tentang pengertian gaya hidup modernisasi. Oke, menurut Murseha, gaya hidup adalah pola perilaku seseorang dalam memanfaatkan waktunya. Bagaimana ia bisa memperlakukan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan di sekitar dia, serta memperlakukan uangnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya selama ia hidup di dunia ini. Juga gaya hidup menggambarkan perilaku seseorang dalam berinteraksi, yakni interaksi dengan sesama makhluk. Bagaimana ia bisa menghargai orang lain yang ada di sekitar dia dengan berbagai jenis ragam suku dan budaya. Kemudian, istilah modern secara bahasa artinya baru, kekinian, akhir, dan up to date. Dengan kata lain kebalikan dari kata lama dan kuno. Kata modern ini sangat erat kaitannya dengan modernisasi. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tajdid yang artinya pembaharuan. Modernisasi dalam masyarakat barat adalah pikiran, gerakan, aliran, atau usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, atau lain sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Jadi, gaya hidup modern adalah pola perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu secara mudah, cepat, dan praktis. Dengan kata lain, gaya hidup modern ini memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menunjang kehidupannya. Sebab teknologi menjadi ciri utama dalam gaya hidup modern ini. Dengan kecanggihan teknologi dapat memaksimalkan kinerja seseorang dalam menunjang karirnya. Selanjutnya yaitu budaya. Dari katanya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budi, yang artinya akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal manusia yang merupakan pancaran dari budi dan daya terhadap seluruh apa yang dirasa dan menghasilkan kehidupan. Sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia. Wujud kebudayaan. Yang pertama yaitu sistem budaya. Bersifat abstrak dan tidak dapat dilihat. Gagasan, ide, konsep-konsep, norma-norma, dan lain sebagainya yang memberi arah kepada perilaku manusia di masyarakat. Kedua, sistem sosial. Bersifat konkret dan dapat diamati seperti aktivitas manusia yang saling berinteraksi di masyarakat. Contohnya adalah gotong royong. Kemudian selanjutnya kebudayaan fisik. Aktivitas manusia yang saling interaksi tidak lepas dari penghasilan karya. Hal inilah yang disebut kebudayaan. Kebudayaan fisik seperti candi dan juga lain sebagainya. Saya Azahra Khairunisa. Saya akan melanjutkan materi dengan membahas faktor yang mempengaruhi modernisasi masyarakat Islam di Indonesia. Faktornya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor umum, yang kedua ada faktor khusus. Di faktor yang umum, poin pertama ada faktor sosial budaya. Ketika Islam masuk ke Indonesia, sebenarnya secara tidak langsung telah terjadi proses akulturasi yang terjadi begitu lama. Asimilasi budaya pribumi dengan tradisi Islam memang kerap membawa seorang pada cara beragama yang campur aduk, sehingga mengundang beberapa ulama yang sudah terdidik di Timur Tengah untuk mengadakan pembaruan. Poin yang kedua ada faktor politik. Kedatangan pihak asing telah membawa kesengsaraan dan krisis di berbagai dimensi kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, sehingga krisis kebudayaan. Yang ketiga ada faktor pendidikan. Keterbelakangan di bidang pendidikan telah dari awal menarik perhatian kaum modernis Islam, terlebih ketika itu dikaitkan dan dibandingkan dengan kemajuan bangsa asing. Kalangan modernis kemudian menyimpulkan bahwa keterbelakangan tersebut diantaranya disebabkan oleh kekakuan model pendidikan yang hanya berkutat pada kitab kuning, pengajaran moral dan tarekat-tarekat, padahal kemajuan umat Islam juga harus didukung oleh kemajuan di bidang teknologi. Poin yang keempat ada faktor teologis. Persoalan besar yang dihadapi umat Islam dewasa ini adalah kemajemukan agama yang niscaya dan tidak bisa dielakkan di negara Indonesia. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi modernisasi masyarakat Islam di Indonesia,
secara khusus. Poin yang pertama yaitu hal yang paling pertama menyebabkan modernisasi masyarakat Islam di Indonesia adalah munculnya gerakan modernisme di Timur Tengah. Tokoh utamanya adalah Said Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Poin yang kedua yaitu meningkatnya hubungan antara umat Islam Indonesia dengan para sarjana alumni Timur Tengah. Yang ketiga, dipicu oleh kesadaran interioritas umat Islam dan superioritas bangsa lain. Hal ini menyebabkan umat Islam mulai mendapati diri mereka begitu tertinggal dari bangsa-bangsa barat, sehingga mendorong munculnya gerakan modernisme sebagai akar dari gerakan modernisasi Islam. Yang keempat, munculnya sejumlah organisasi Islam yang semakin banyak. Poin yang kelima, terbentuknya Sarekat Islam. Setelah kemunculan Sarekat Islam ini, proyek modernisasi Islam lebih berwarna politis ketimbang akademis. Saya Anissa Nur Fitriani. Saya akan melanjutkan materi dengan membahas contoh gaya hidup modern. Yang pertama, ada penggunaan gadget yang berlebihan. Salah satu yang banyak dilakukan oleh hampir semua orang di zaman sekarang adalah penggunaan gadget yang berlebihan, khususnya pada ponsel. Jika dibiarkan begitu saja, maka akan berakibat fatal terhadap kondisi pengguna ponsel tersebut. Efek ketergantungan yang terjadi akan semakin besar dan dapat merusak psikologi terhadap dirinya sendiri. Beberapa dampak negatif terhadap penggunaan ponsel yang berlebihan diantaranya, yang pertama, mendorong munculnya kejahatan yang sebelumnya tidak ada. Yang kedua, mempermudah masuknya nilai-nilai budaya asing yang negatif, seperti cara berpakaian yang tidak sesuai norma dan etika. Yang ketiga, mempermudah penyebaran karya-karya pornografi. Yang keempat, mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan pada masyarakat. Dengan teknologi yang semakin canggih, semakin mudah untuk menawarkan barang yang sebenarnya tidak begitu diperlukan. Dan yang kelima, mendorong kekejaman dan kesadisan. Yang keenam, memperluas perjudian dengan jaringan yang tersedia. Contoh gaya hidup modern yang selanjutnya adalah penggunaan kartu kredit. Saat ini, kartu kredit sudah menjadi bagian dari gaya hidup yang sulit terpisahkan. Bunga rendah dan berbagai penawaran fasilitasnya menjadi daya tarik yang sulit untuk ditolak. Apalagi jika dalam keadaan sulit untuk keperluan mendesak. Sebetulnya bukan menjadi suatu masalah apabila seorang muslim mengikuti tren gaya hidup modern, selama masih dalam batas yang wajar. Seringkali para pengguna kartu kredit sangat boros dalam menggunakannya, yang berakibat untuk sulit membayar hutang, terlebih dengan bunga yang akan semakin membengkak, yang akan memberatkan di kemudian hari. Oleh karena itu, sebaiknya kita dapat hidup berhemat dan menghindari gaya hidup konsumtif agar tidak merugi di masa depan. Perilaku konsumtif seringkali dilakukan secara berlebihan sebagai usaha seorang untuk memperoleh kesenangan atau kebahagiaan, meskipun sebenarnya kebahagiaan yang diperoleh semu belaka. Adanya modernisasi dalam zaman sekarang ini bisa dilihat dari cara berpikir masyarakat yang irasional menjadi rasional. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam aktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Perkembangan teknologi industri yang sudah modern dan semakin pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengkonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mengikuti perkembangan zaman merupakan suatu hal yang sangat penting agar kita tidak terlindas roda modernisasi. Namun hal yang amat penting juga kita menjadi generasi maju tanpa meninggalkan nilai etika serta budaya warisan luhur Nusantara. Indonesia merupakan negara berkembang di Asia. Namun Indonesia bisa mengimbangi untuk era 4.0, di mana tentunya itu ada perkembangan budaya yang berubah, budaya tradisional dan budaya modern. Nah, tentunya budaya itu ada yang bersifat negatif dan positif. Untuk yang positif akan memberikan dampak untuk perubahan pesat untuk mengimbangi era perubahan yang ada di dunia. Dan negatifnya, budaya-budaya di Indonesia yang merupakan temurun dari nenek leluhur hingga sekarang itu mulai hilang. Oleh sebab itu, harus dibatasi untuk perkembangan modernisasi, sehingga budaya adat Indonesia yang dari nenek moyang tidak luntur. Selain itu, budaya itu bisa berubah karena ada dua, dari luar dan dari dalam. Dari luarnya itu seperti datangnya para wisata asing ke Indonesia dengan membawa gaya barat maupun gaya Korea dan lain-lainnya. Kalau internal merupakan itu mereka mengikuti atau sadar akan namanya outfit atau berpenampilan.
Untuk sebab itu banyak perubahan, seperti dulu yang orang nggak paham akan budaya modern kayak fashion, mengenal fashion dari era modern ini. Namun mereka tidak mengenal apa itu budaya tradisional. Oleh sebab itu, di mana kita akan membatasinya. Dan cara pertama yaitu membatasi kebutuhan yang tidak diperlukan. Yang kedua, menabung uang untuk menginvestasi. Yang ketiga, melakukan upaya pembangunan. Pembangunan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah anak muda untuk bisa berpenampilan luar, mengikuti budaya-budaya luar.